Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ran dari kelas A Palembang. Ingin menjelaskan mengenai ruang lingkup perilaku organisasi pada poin 1.2 dalam buku Kepemimpinan dan Budaya Organisasi. Organisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai pemahaman, prediksi, dan pengelolaan perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok yang terjadi dalam suatu organisasi. Dalam organisasi sendiri terdapat 4 elemen. Yang pertama, orang. Orang adalah makhluk hidup, berpikir dan merasa yang menciptakan organisasi dan berusaha mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua itu struktur. Struktur ini mendefinisikan satu-satunya hubungan orang-orang dalam suatu organisasi. Yang ketiga itu teknologi. Teknologi ini memberikan kondisi fisik dan ekonomi di mana orang sedang bekerja. Yang empat ada sistem sosial. Sistem sosial sendiri itu menyediakan lingkungan eksternal di mana organisasi sedang beroperasi. Dan dalam buku tersebut juga terdapat ruang lingkup perilaku organisasi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perilaku individu. Perilaku individu ini mempelajari mengenai kepribadian individu, pembelajaran sikap, motivasi, dan kepuasan kerja. Yang kedua itu perilaku antar individu. Perilaku antar individu ini mempelajari apa yang dilakukan melalui komunikasi antara karyawan dan bawahan. Dan ketiga itu ada perilaku kelompok. Perilaku kelompok ini mempelajari pembentukan organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi. Dan dalam buku tersebut juga terdapat peran perilaku organisasi. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan karyawan. Perilaku organisasi berkaitan erat dengan kepemahaman sifat orang-orang yang bergabung dalam organisasi. Dan kedua itu ada kurangi kemungkinan konflik, karena konflik berbahaya bagi keberhasilan fungsi dan kepertumbuhan suatu organisasi. Dan ketiga itu ada memfasilitasi manajemen. Perilaku organisasi dianggap sebagai bagian penting dan integral dari proses manajemen. Pada dasarnya berkaitan dengan mengelola dan mempengaruhi individu yang bekerja dalam suatu organisasi. Yang keempat itu ada membantu dalam memotivasi. Perilaku organisasi memfasilitasi perusahaan mengembangkan sistem yang lebih baik untuk memotivasi karyawan. Dan kelima itu meningkatkan efisiensi organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Dan keenam itu mengembangkan sikap positif. Tujuannya adalah untuk memprediksi perilaku, kebutuhan, dan persyaratan individu sehingga organisasi dapat fokus pada kebutuhan karyawan dan bekerja untuk kemajuan agar dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Hal ini penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap organisasi. Dan terakhir yaitu membantu dalam penilaian kerja. Merupakan elemen penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. Ketika karyawan diberikan penghargaan atas hasil kerjanya, mereka akan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Di dalam buku kepemimpinan terdapat 7 perilaku organisasi. Yang pertama itu memahami perilaku karyawan. Perilaku organisasi memainkan peran penting yang dalam memahami perilaku orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Hal ini penting untuk mendapatkan dan memberikan informasi mengenai perilaku karyawan dan kepimpinan. Dan kedua itu meningkatkan efisiensi organisasi. Perilaku organisasi sendiri bertujuan untuk memanfaatkan secara maksimal semua sumber daya dan menghindari pemborosan. Dan ketiga itu menjelaskan konflik. Perilaku organisasi fokus dalam menghindari dan menyelesaikan semua konflik-konflik yang timbul dalam organisasi dan membantu dalam mengembangkan hubungan pimpinan dan karyawan yang lebih baik dan mempromosikan kerjasama. Dan keempat itu memotivasi karyawan. Pimpinan dalam mengidentifikasi kebutuhan memahami perilaku organisasi memudahkan pimpinan untuk memotivasi karyawan. Dan kelima itu memungkinkan penilaian kerja. Menghargai karyawan sesuai dengan kinerja mereka adalah cara yang efisiensi untuk meningkatkan produktivitas mereka dengan melalui penghargaan dan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Dan keenam itu adalah pemanfaatan karyawan secara optimal. Perilaku organisasi berfokus pada pemanfaatan secara maksimal semua sumber daya yang dimiliki organisasi. Dan yang ketujuh adalah merangsang inovasi dan perubahan. Setiap bisnis dituntut untuk selalu mengetahui semua perubahan teknologi untuk dapat menenangkan persaingan pasar. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.